Barang siapa yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, maka mendapat 2 pahala. Yang pertama ialah membacanya, dan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan rahmat Allah dan hidayahnya dan juga karunia-Nya, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid. Kenapa harus kita menjelaskan atau mempelajari ilmu tajwid? Karena tajwid ini sangat berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran banyak sekali hukum-hukum yang harus kita pelajari, baik itu makharijul huruf, sifat huruf, hukum nun mati dan tanwin, mad dan sebagainya. Maka dengan itu, sebelum kita membaca Al-Quran, yang paling utama ialah kita harus belajar ilmu tajwid dulu. Kenapa sih harus belajar ilmu tajwid? Supaya pelajaran kita atau membaca Al-Quran kita itu sangat baik dan enak didengar dan dapat kita serapi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sebaik-baik kamu ialah yang belajar dan mempelajari Al-Quran atau mengamalkannya. Hadis itu sudah sering kita dengar, sangat sering terdengar. Banyak ustadz-ustadz yang sering menyampaikan itu. Belajarlah ilmu tajwid, belajarlah Al-Quran. Kenapa? Supaya kita itu dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat, yang pertama yang harus kita pelajarin adalah ilmu tajwid sebelum membaca Al-Quran. Definisi ilmu tajwid, tajwid menurut etimologi artinya membaguskan, indah. Sedangkan menurut terminologi, ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti jahar, isti'la, istifal dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarkik, ikhfa, hukum nun mati dan tanwin dan sebagainya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena tidak mungkin semua orang itu bisa memahami ilmu tajwid sampai mendalam. Makanya mempelajari ilmu tajwid secara detail, secara khusus, terus dan menerus sampai ke akar-akarnya, itu fardu kifayah. Jadi dalam suatu kampung atau suatu wilayah hanya cukup satu orang saja, gitu kan, yang memahami dan mempelajari ilmu tajwid sedalam-dalamnya sampai ke dasar-dasarnya. Jadi enggak semua kaum muslimin dan muslimat itu harus mempelajari ilmu tajwid secara rinci, secara tepat, secara maksimal. Maka dia menjadi fardu kifayah. Sedangkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah fardu ain. Nah, perbedaannya apa dengan mempelajari dengan membaca Al-Quran? Kalau mempelajari, kita harus belajar dari A sampai Z, dan dari makharijul huruf sampai terus sampai dasar-dasarnya, sampai tafsirnya. Ya. Kenapa? Ilmu tajwid itu berkaitan dengan tafsir. Jadi salah cara membaca
maka salahlah artinya. Makanya itu khusus. Enggak semuanya kaum muslimin dan muslimat itu dapat mempelajari ilmu tajwid dengan baik dan benar, atau secara kalau kita bilang itu secara detail. Nah, tapi membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid. Kenapa bisa begitu? Karena membaca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid. Loh, tapi katanya tadi kan belajar ilmu tajwid fardu kifayah, kok membacanya fardu ain? Nah, kita boleh membaca Al-Quran harus pakai ilmu tajwid, ya. Kenapa harus pakai ilmu tajwid? Karena membaca Al-Quran harus pakai tajwid, ya. Hukum untuk kita seorang muslim yang awam, yang belum paham ilmu tajwid, kita hanya cukup belajar tanda-tanda saja, gitu kan. Oh, tandanya ini nih, kalau ketemu dengan ini ikhfa, gitu kan. Tidak detail atau menjelaskan surah itu sifatnya ini, enggak usah. Yang penting tahu sifat surah itu tafkhim, ada tarqiq, gitu kan. Nah, enggak semuanya harus kita jelaskan, gitu. Tidak semuanya kita harus mengerti, ya. Tapi yang penting bacanya dengan ilmu tajwid, sekedarnya saja, kan. Hukum-hukum wajibnya saja yang diketahui, seperti hukum mat bacanya sekian, gitu saja. Oh, enggak usah belajar sifat huruf sampai gini sampai detail, enggak usah. Gitu kan. Ya. Cukup sekedarnya saja. Yang penting bacanya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, itu perbedaannya mempelajari dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid. Hanya dasar-dasarnya saja, gitu kan. Nggak usah detail sekali. Yang penting bacaannya bagus, ya, bacaannya bagus sesuai dengan makharijul huruf, itu saja. Kemudian, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muzammil ayat 4, ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau berlahan-lahan. Maksud tartil itu sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah mentajwidkan hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakafnya, ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kemudian sejarah tentang ilmu tajwid. Sekarang kita mempelajari sejarahnya. Kita harus tahu sejarah bagaimana sih perkembangan ilmu tajwid itu, kapan sih ilmu tajwid itu dibukukan atau dibentukkan, ya. Di sini kita akan menjelaskan permulaan atau pembukuan ilmu tajwid, ya. Pembukuannya itu pada abad ketiga Hijriyah oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Qiraat. Sebagaimana sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengarang dan menghimpun ilmu-ilmu qiraat di abad yang sama adalah Imam Hafiz bin Umar bin Ad-Duri. Kemudian kita kan bertanya-tanya nih, di Indonesia itu bacaannya apa sih, gitu ya? Apa yang kita baca di sini ialah mayoritas di Indonesia, khususnya di semua 99%, ya, di Indonesia ini membaca Al-Qur'annya itu adalah riwayat bacaan Al-Qur'an yang berkembang di Indonesia ialah Imam Asim riwayat Hafiz. Perbedaannya apa? Sebenarnya thoriqnya ialah thoriq asy-Syatibiyah. Kemudian nanti ada lagi namanya thoriq Thayyibatun Nashr, ya, itu nanti berbeda. Perbedaannya di mana? Nanti di hukum matnya perbedaannya antara thoriq asy-Syatibiyah dan thoriq Thayyibatun Nashr itu nanti ada di bagian matnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itulah gambaran dari ilmu tajwid, ya. Kemudian itu sejarah ilmu tajwid dan hukum ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid. Kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid, ya? Karena ilmu tajwid itu berkaitan cara membaca Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi, hukum mempelajari ilmu tajwid itu ialah fardu kifayah, dan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah fardu ain.
Jadi jelas kalau kita mempelajari ilmu tajwid itu tidak harus detail, ya, tidak harus sampai mendalam sekali. Yang penting membaca Al-Qur'annya itu sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi sekedarnya saja. Maksudnya dasar-dasarnya saja yang harus kita pelajari. Nggak usah sampai akar-akarnya, gitu. Nggak usah sampai mendalam, ya. Yang penting membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan tajwid, itu sudah bagus. Nah, kemudian dalam masyarakat itu akan terjadi apa? Oh, saya sudah belajar ini Al-Quran berkali-kali, tapi kok nggak bisa-bisa. Kok nggak lancar-lancar juga membaca Al-Quran? Allah memberikan sesuatu nggak sama dengan orang yang lain. Tapi hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan, barang siapa yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, maka mendapat 2 pahala. Yang pertama ialah membacanya, dan yang kedua ialah terbata-batanya. Jadi bacalah Al-Quran, nggak apa-apa terbata-bata, yang penting belajar. Masalahnya sudah terbata-bata, tidak mau belajar, gengsi. Nah, itu yang permasalahan di kehidupan di masyarakat kita. Saya sudah belajar kok zaman dulu, gitu kan. Zaman dulu ilmu itu berkembang, gitu. Nggak itu saja, gitu kan. Saya juga dulu diajarin, dulu guru saya ngajarinya kayak begini. Loh, setelah saya belajar, berubah lagi, jadi gitu. Oh, ternyata ilmu tajwid itu begini. Cara bacanya begini. Jadi setiap ilmu itu akan berubah, gitu kan. Bukan berubah berarti merubah, bukan. Karena sesuatu itu mungkin guru kita belum menyampaikan kepada kita, belum masanya, gitu kan. Belum masanya untuk menyampaikan ini. Yang ini aja belum betul, udah dipindahkan kemari. Makanya itu saja dikasih tahu guru kita dahulu, ya. Jangan bilang ini salah guru, bukan, karena guru itu tahu potensi kita, gitu kan. Tahu kemampuan kita. Oh, dia ini belajarnya ini dulu, gitu kan. Nah, baru nanti seterusnya diajarin. Nah, makanya kalau kita guru-guru kita dulu menyampaikan, nah setelah ini kamu harus belajar lagi, kan gitu. Kenapa? Ada ilmu yang belum dia sampaikan, atau ada ilmu yang belum beliau pelajarin, maka kita suruh belajar lagi keluar. Nah, belajar ilmu tajwid itu susah-susah gampang, gitu kan. Ya, kalau kita rajin, pasti Allah berikan kemudahan. Kalau kita malas, ya begitu, malas. Nah, kalau kata sering saya belajar itu, ada ilmunya itu namanya ilmu paksakan. Ya, harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bakalan bisa. Kalau mau ngikutin dari hati nurani itu berat. Jadi ilmu itu harus dipaksakan, harus dipaksa. Sama dengan ibadah sholat, harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksa ya nggak sholat gitu. Apalagi melangkahkan ke masjid, paling males gitu. Sama dengan baca Al-Quran ini, males gitu. Udah pernah diajarin kok gitu. Ya, jadi belajar ilmu Al-Quran itu sangat banyak, gitu kan. Dari A sampai Z nanti bisa berubah lagi. Baik, mudah-mudahan pembukaan dalam memperkenalkan ilmu tajwid ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan Al-Quran, barokah Al-Quran yang tidak terhingga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.